Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Handri Salim dari Jemaat GKI Cipinang Elok, Jakarta. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang boleh mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita sepanjang hari ini, 4 Juli 2023. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa untuk penyertaan, pemeliharaan, kasih setiamu yang tak pernah putus-putusnya bagi kami. Kini biarlah kami tetap terus membangun relasi kami dengan Tuhan melalui saat teduh pribadi kami, melalui perenungan firman Tuhan yang kami akan terima saat ini. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hari ini saya akan membacakan satu bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 4, ayat 5 dan 6. Kolose 4, ayat 5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah bagian yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah tulisan yang cukup menarik dan menggelitik. Saya rasa saya ingin membagikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga ini memberi makna buat kita semua. Coba Bapak Ibu bayangkan, atau sekarang barangkali kita perhatikan di rumah kita masing-masing. Ada berapa banyak kertas yang tinggal di rumah kita. Apapun itu bentuknya, apapun itu kemudian namanya, biarlah kita boleh lihat. Mungkin di pojok rumah kita ada kalender. Mungkin juga ada kertas-kertas kosong. Atau juga mungkin ada kertas-kertas yang sudah dicoret-coret. Ada kertas yang isinya tulisan, gambar. Kalau kita kemudian masuk ke kamar kita melihat ada situ ada tas. Kita simpan rapi kertas-kertas itu. Mungkin itu berupa ijazah dari kita SD, SMP, SMA, bahkan sampai kita sarjana. Kita juga menyimpan dengan rapi kertas yang bertuliskan surat nikah, akte baptisan, surat tanah, dan yang lain-lain. Nah, semua kertas-kertas yang saya sebutkan tadi, atau mungkin ada lain, kertas-kertas lain yang kita tidak sebutkan tadi, semuanya bisa kita baca, kita simpan, bahkan kita robek, kita bakar. Ya, berapa banyak kita merasa bahwa kertas-kertas itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Bagaimana kalau kertas yang isinya adalah surat tanah, kertas yang isinya adalah akte lahir, surat nikah, atau yang lainnya itu hilang, pasti kita akan sedih. Begitu bahagianya kita kalau kita dikelilingi oleh kertas-kertas yang kita miliki. Tetapi ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh manusia itu sendiri, oleh Bapak, Ibu, dan saya. Apa itu? Surat kematian. Setiap orang yang sudah meninggal tidak mungkin bisa menyimpan yang namanya akte kematian atau surat kematian. Yang menyimpan mungkin adalah keluarga kita, anak-anak kita, atau yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada dua hal yang tidak akan selamanya ada dalam diri kita, dalam diri saya dan Bapak Ibu, yaitu masa mudanya dan kekuatannya. Ada dua hal yang berguna untuk setiap orang. Sesungguhnya hati yang mulia dan hati yang mengampuni, itu adalah hal-hal yang perlu kita miliki. Juga ada dua hal yang akan mengangkat derajat seseorang. Sikap rendah hati dan mau berbagi. Belajarlah punya prinsip. Ada 3 fase hidup yang harus tampak dalam diri kita. Atau yang senantiasa tampak dalam diri kita. Pertama, masa remaja. Kita punya waktu, bahkan kita punya banyak waktu dan kekuatan pada masa itu. Tetapi kita tidak punya uang. Yang kedua, masa kita bekerja atau berkarir,
Kita punya banyak uang karena kita bekerja, mendapatkan gaji dan penghasilan. Kita punya banyak kekuatan, stamina, kita sehat. Kita pergi pagi pulang malam. Tetapi konsekuensinya kita tidak punya banyak waktu. Tapi yang ketiga, masa tua. Kita punya uang, kita punya waktu, tapi kita tidak punya kekuatan lagi seperti waktu muda. Betul tidak? Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan hidup sebaik-baiknya selagi kita bisa bernafas. Selagi masih ada nafas yang kita hirup setiap hari. Kita terkadang mengira bahwa kehidupan orang lain lebih baik dari kehidupan kita. Orang lain meyakini bahwa kehidupan kita jauh lebih baik darinya. Hal itu terjadi dikarenakan kita melupakan satu hal yang paling penting dalam hidup kita. Apa itu? Ya, bersyukur. Mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Oleh sebab itu, nikmati hidup. Sebelum hidup tidak bisa dinikmati. Dan selalu punya hati bersyukur atas setiap apa yang menjadi karunia Tuhan yang ada pada kita. Orang yang bersyukur adalah orang yang menyadari bagaimana hidupnya terbatas. Orang yang bersyukur menyadari bahwa pada saatnya yang namanya garis finish itu akan tiba. Biarlah kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk sungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang ada pada kita. Jangan tertipu dengan usia muda, sebab syarat mati tidak harus tua. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Selama masih ada waktu dan kesempatan yang ada, yang semuanya adalah pemberian Tuhan, kami ingin mengisinya dengan sesuatu yang bermakna, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang kami boleh catatkan dalam setiap lembar-lembar kehidupan yang kami miliki sebagai pemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati rangkaian hidup kami sepanjang hari ini. Berkati segala kegiatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.